itu semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya pun kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satu nikmat yang ada pada kalian kecuali itu berasal daripada Allah. Dan jangan kira nikmat itu gratis. Nikmat itu ada perhitungannya. Maka cara kita bersyukur nikmat adalah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal jangan gunakan nikmat tersebut dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa berbuat baik yang banyak, enggak apa-apa. Yang penting kewajiban dijaga dan jangan berbuat buruk kepada orang. Sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat, "Ayyul a'mal afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa paling afdal? Maka beliau menjawab, jihad. Kalau saya tak mampu wahai Rasulullah, maka disebutkan amalan yang lain yang lebih rendah. Kalau saya tak mampu juga wahai Rasulullah, disebutkan lagi yang lebih rendah. Kalau saya tak mampu wahai Rasulullah, disebutkan yang lebih rendah. Kalau saya tak mampu wahai Rasulullah, apa kata Rasulullah terakhir? Takufu syarra 'anil nas. Jaga keburukan daripada manusia. Tahan keburukanmu daripada manusia. Fa innaha sadaqatun laka 'ala nafsi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu merupakan sedekah dari dirimu untuk dirimu sendiri. Maka kalau tak bisa banyak berbuat baik kepada orang-orang, minimal jangan buat jahat. Jangan buat jahat. Apalagi zaman sekarang, enggak buat jahat itu dikatakan orang baik. Enggak buat jahat saja dikatakan orang baik. Apalagi dengan melakukan kebaikan. Mudah-mudahan jemaah rahmati Allah, kebaikan yang kita lakukan pada pagi hari ini, ketaatan yang kita lakukan di dalam pagi ini betul-betul menjadikan kita sebagai orang-orang yang dibukakan oleh Allah pintu-pintu kebaikan baginya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang Allah pernah kirimkan kepada kita umat manusia. Yang duduk dengan beliau, masya Allah, hilang semua kegundahan dan kegelisahan. Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai jemaah rahmati Allah, mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita sampaikan kepada beliau menjadikan kita sebagai orang-orang yang nantinya akan dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmati Allah subhanahu wa taala, kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 62. Setelah pada sebelumnya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 61 itu menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel di Al-Qudih ketika mereka terkandung-kandung selama 40 tahun. Allah berikan manna dan salwa kepada mereka sebagai makanan dan minuman. Tapi apa yang dibalas oleh Bani Israel? Lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kami tidak bisa bersabar kalau makanannya cuma satu. Padahal itu makanan terbaik. Mereka lebih minta makanan yang lain. Sayur mayur mereka minta. Mereka minta bawang. Mereka minta bawang putih. Mereka minta macam-macam mereka minta. Yang mana pemberian daripada Allah sebenarnya adalah yang terbaik, lebih baik daripada apa yang mereka minta. Apapun yang diberikan oleh Allah, itulah yang terbaik yang kita dapatkan, bukan yang kita inginkan. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik. Selama yang mengurus kita adalah Allah, maka yakinlah apa yang diberikan oleh yang sebaik-baik pengurus, itulah yang terbaik. Tapi untuk menanamkan keyakinan tersebut susah, karena memang kita ini manusia banyak keinginannya, punya nafsunya, punya syahwatnya. Maka kita menginginkan apa yang kita inginkan. Padahal Allah yang terbaik yang memberikan segala sesuatunya kepada kita. Kita sudah sering sebutkan bahwasanya sayangnya Allah kepada hamba-hambanya itu lebih sayang daripada seorang perempuan kepada anaknya. Ada ibu paling sayang di atas dunia ini kepada anaknya seperti apa? Maka sayangnya Allah kepada hamba-hambanya lebih lagi daripada sayangnya seorang ibu tersebut kepada anaknya. Kalau seorang ibu yang paling sayang kepada anaknya akan memberikan yang terbaik kepada anaknya, maka sesungguhnya Allah
harus betul-betul kita tanamkan di dalam diri kita. Kita cita-cita banyak, keinginan banyak, tapi yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Kenapa? Allah lah sebaik-baik pengurus, Allah lah sebaik-baik yang memberikan, Allah lah Tuhan yang maha baik, yang tak pernah menzalimi hamba-hambanya. Sudah diberikan kenikmatan, rupanya minta yang lain. Padahal sudah banyak kenikmatan yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sehingga Allah Subhanahu wa taala hukum Bani Israil dengan kehinaan. Kemudian di ayat selanjutnya baru masuk ke dalam tema yang baru, yaitu tentang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga walladzina hadu, yaitu orang-orang yang hadu, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiin, dan para sabi, man amana billahi wal yawmil akhir, mereka semuanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa 'amila shalihan, dan beramal saleh, falahum ajruhum, maka bagi mereka ganjaran mereka. Dari siapa? Inda rabbihim, daripada Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak pula ada kesedihan atas mereka. Jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, setelah menjelaskan tentang orang-orang yang melanggar pada pertemuan sebelumnya, yaitu ketika mereka tak bersabar dengan apa yang Allah berikan, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang golongan yang satunya lagi, yaitu yang mau beriman, yang mau taat, yang mau beramal saleh daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sini di dalam Al-Qur'an rata-rata metode dalam mengajak orang untuk taat, khususnya bagi kita manusia yang punya akal, yang bisa berpikir, yaitu ada perbandingan. Ada orang taat dapat ganjaran seperti apa, orang yang kufur pun ganjarannya seperti apa. Untuk menjadi pelajaran bagi kita yang datang setelahnya. Tentu orang berakal akan mencari jalan-jalan keselamatan. Itu bukti bahwasanya orang itu punya akal. Tapi kalau punya akal mencari jalan kebinasaan, maka dia tadi orang bodoh. Walaupun punya akal, dianggap orang tersebut orang yang bodoh walaupun punya akal. Kalau sudah tahu ini jalan kehancuran masih ditempuh juga, ini baru akalnya tersebut seperti tidak berfungsi. Maka jemaah rahmatillah, kita punya akal ini ingin kita jaga pintar, maka hakikat kepintaran sebenarnya yaitu apa? Orang-orang yang betul-betul mencari jalan keselamatan. Makanya Rasulullah bilang al-aqyas, siapa itu orang yang pintar? Orang yang pintar itu orang yang tahu betul-betul bisa mengambil keuntungan yang keuntungan tersebut besar. Keuntungan apa? Tentunya keuntungan akhirat yang abadi dan lebih kekal daripada keuntungan dunia. Jadi orang-orang pintar caranya bagaimana? Yaitu beriman kepada Allah dan beramal saleh. Maka disini Allah Subhanahu wa taala sebutkan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, nusilat fi ashabi Salman al-Farisi, diturunkan kepada kawan-kawannya Salman al-Farisi. Salman al-Farisi ini siapa? Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam, beriman kepada Rasulullah gara-gara mengecek tanda kenabian pada Rasulullah. Jadi Salman al-Farisi ahli kitab. Ketika membaca di dalam kitabnya ada nabi yang dijanjikan di akhir zaman yang memiliki tanda-tanda, apa yang dilakukan oleh Salman? Dari Persia hijrah pergi ke Madinah untuk mencari kebenaran. Bayangkan, enggak hanya Salman ini ketika baca kitab, oh tak dengar kabar ada yang menjadi nabi, enggak duduk di tempatnya, tapi marilah pergi untuk mengambil sesuatu yang penting dan berharga
yang membuat seseorang betul-betul selamat kekal dalam kenikmatan. Itu surga. Jadi tidak duduk saja. Maka salah satu ciri orang yang betul-betul ingin mendapatkan kebahagiaan, tidak pernah ridha dengan kebaikan yang sedikit. Berusaha untuk menambah kebaikan. Apalagi kalau tahu ada kebaikan besar di tempat tujuannya tersebut. Maka Salman pergi. Bahkan konsekuensi bagi Salman Al-Farisi ketika berhijrah dari Persia ke Madinah, yaitu apa? Di tengah jalan ditangkap, dijadikan budak. Budak tidak punya harga diri, dijadikan budak. Tapi tetap sampai kepada Rasulullah ketika mengecek tanda kenabian pada Rasulullah. Apa yang dicek oleh Salman? 3. Nabi itu tak terima sedekah, Nabi itu terima hadiah, Nabi itu punya khatam nubuwah. Semua Nabi punya khatam nubuwah, yaitu ada seperti dagingnya yang agak menonjol itu di sebelah punggung beliau sebelah kiri. Maka Salman tes Nabi Muhammad dengan membawa nampaknya berisikan kurma. Ketika dibawa kepada Rasulullah dan Rasulullah lagi duduk bersama para sahabat, ditanya oleh Rasulullah, "Mana dari Salman? Apa yang kamu bawa wahai Salman?" Salman jawab, "Shadaqatun laka wa ashabi." Ini sedekah untukmu dan kawan-kawan. Apa kata Rasulullah? "Irfa'ha." Angkat kembali wahai Salman, sesungguhnya saya tak makan sedekah. Dalam umum selanjutnya dibawa juga makanan kepada baginda Rasulullah, kurma. Ketika ditanya, jawaban Salman, "Hadiyatul laka wa ashabi." Ini hadiah untukmu dan sahabat-sahabat. Apa yang dilakukan Rasulullah? Menyuruh sahabatnya untuk mendekat makan sama-sama. Salman itu makan. Kemana Salman? Sengaja ke belakang Rasulullah, ingin melihat tanda kenabian. Maka ketika Rasulullah tahu yang ingin dilakukan Salman, disingkap sedikit baju oleh baginda Rasulullah. Disitulah Salman beriman kepada baginda Rasulullah. Ini Salman Al-Farisi, tanda kenabian. Banyak ahlul kitab, banyak daripada orang-orang terdahulu yang beriman kepada Alkitab itu beriman kepada Rasulullah karena memang tanda kenabian itu ada pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Hasan bin Thabit, ada Abdullah bin Salam, kemudian ada Ka'ab al-Ahbar. Banyak orang-orang yang beriman gara-gara melihat tanda kenabian pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lebih dahsyat lagi Abdullah bin Salam, baru melihat wajah Rasulullah langsung bilang, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad." Baru lihat wajah Rasulullah. Ketika ditanya sama pendeta yang lain, "Kenapa?" Apa jawabannya? "Saya melihat wajah yang tidak ada tanda kedustaan pada dirinya." Nah, ini orang-orang ketika melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahli kitab Abdullah bin Salam. Di sini Allah Subhanahu wa taala diturunkan dan Imam Ibnu Katsir menukilkan diturunkan kepada Salman Al-Farisi. Bainahu wa yuhaddithu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tarassalat ashabu fa akhbarahu khabarahu faqal kan yasumun wa yusallun wa yu'minuna bihi. Salman ketika sudah beriman, dia teringat tentang saudara-saudaranya, kawan-kawannya, yang mana kawan-kawannya tersebut beriman kepada agama sebelumnya. Mereka berpuasa, mereka juga bersedekah, mereka juga sholat, mereka juga beriman kepada dan bersyahadat bahwasanya akan dibangkitkan, akan datang nanti Nabi yang akan menjadi Nabi penutup daripada segala Nabi. Falamma faragha Salman min thananihi alaihi, ketika Salman sudah memuji kawan-kawannya, ahlul kitab itu ada yang berpegang teguh dengan kitab mereka. Jadi mereka sholat juga sebagaimana dulu ada Waraqah bin Nawfal, saudaranya Khadijah, pamannya Khadijah. Ada pendeta Bahira atau Buhaira yang ketika paman Rasulullah Abu Thalib membawa Rasulullah untuk berdagang, kata Bahira, bawa pulang. Banyak yang orang ingin membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang terdahulu yang berpegang teguh kepada kitab mereka. Maka Salman cerita, ada kawan-kawan saya puasa juga, beriman kepada Allah, beriman juga kepada Nabi yang nantinya akan dibangkitkan, yaitu baginda Rasulullah, akan diutus, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah Salman cerita perkara tersebut,
turun ayat ini dengan mengatakan innal ladzina amanu, mereka yang beriman, wal ladzina hadu, mereka yang Yahudi. Yahudi di sini itu apa makna Yahudi di sini? Yaitu ada dua maknanya. Yang pertama yaitu keturunan daripada Yahuda. Ini anak pertama daripada Nabi Yakub. Ada yang mengatakan Yahudi daripada kata hadu, yaitu artinya ada yang dulu, yang kembali, yang bertobat. Ini yang sesungguhnya mereka yang beriman, mereka yang hadu, bertobat ataupun keturunan Yahudi ini. Kemudian wal Nasara. Nasara ini siapa? Itu daripada kata Nasrun. Ada dua juga maknanya. Nasara di sini berasal daripada kata Nasrun, artinya yang menolong. Menolong siapa? Ada yang mengatakan penolongnya Nabi Isa alaihissalam ketika beliau mengatakan man ansari ilallah, siapa yang mau menjadi penolong saya kepada Allah? Qalu nahnu ansarullah. Dari kata Nasrun inilah nama Nasrani, yaitu yang menolong. Ini dari kata Nasrun, yaitu yang menolong nabinya. Kemudian ada yang mengatakan juga bahwasanya dinamakan Nasrani ini innama sumu bidzalika min ajli annahu nazalu ardan yuqalu laha Nasirah. Dinamakan Nasrani itu gara-gara mereka pergi ke tempat, turun berdiam di tempat yang mana tempat tersebut bernama Nasirah. Penghuninya Nasrani, jamaknya Nasara. Ini pengikut-pengikut daripada nabi-nabi terdahulu. Kemudian was-sabiqun innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiqin. Siapa sabiqin di sini? Para ulama berbeda pendapat tentang makna as-sabiq di sini. Wa as-sabiqun faqad ikhtalafa fihi. Faqala Sufyan ats-Tsauri an Laits bin Aslam bin Abi Sulaim an Mujahid qala as-sabiqun qaumun bainal majus wal yahud wan nasara, yaitu kaum yang punya sesembahan juga, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma cara penghambaan mereka kepada Tuhan itu berbeda. Mereka di antara orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Ada juga yang mengatakan as-sabiqun firqah min ahli kitab yang nazarun, yaitu daripada ahli kitab yang membaca kitab macam-macam. Ada yang mengatakan mereka seperti orang-orang Majus. Tiga ini, empat ini orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Sabi. Mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan ganjaran. Apa ganjaran yang Allah berikan? Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka betul-betul akan mendapatkan ganjaran, tidak ada kekhawatiran bagi mereka, tidak ada kesedihan bagi mereka. Mereka mendapatkan ganjaran sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang rahmati Allah, ayat ini orang sekarang menafsirkan. Ada sebagian orang-orang liberal mengatakan ayat ini yang menegaskan bahwasanya semua agama adalah benar. Semua agama adalah masuk surga. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang mukmin, orang apalagi yang Sabi, orang Majusi, itu mereka semuanya disebutkan di dalam ayat ini yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka mereka tidak mendapatkan kekhawatiran dan rasa sedih. Falahu ajruhum, mereka dapat ganjarannya. Jemaah rahmati Allah, ayat ini memang ayat umum, tapi harus kita lihat bagaimana ayat-ayat lain mengkhususkan ayat-ayat ini. Di sini disebutkan yaitu apa? Orang-orang Yahudi yang berpegang dengan Yahudinya mereka, berpegang teguh. Orang Nasrani yang berpegang teguh dengan kitabnya. Itu kapan? Sebelum hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang ahlul kitab yang beriman kepada Tuhannya, beriman kepada Nabi yang diutusnya sebelum datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana keadaan mereka? Mereka pun akan mendapatkan keselamatan. Jadi jangan kita kira yang masuk surga cuma umatnya Nabi Muhammad saja.
Sedangkan umat Nabi Musa yang terdahulu dia nggak masuk surga. Umatnya Nabi Isa yang terdahulu nggak masuk surga. Umatnya Nabi Nuh yang terdahulu nggak masuk surga. Mereka juga masuk surga kalau mau beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka, beriman kepada apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka di zaman mereka sebelum datang agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasulullah SAW. Namun kalau sekarang bagaimana? Sekarang nggak ada. Sekarang diutus Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan semuanya. Tidak sah keimanan mereka sampai mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari jalan keselamatan selain dengan cara Islam, selain dengan agama Islam, falan yuqbala minhu, mereka tidak akan diterima. Makanya dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah rasul minallah yatlu suhufan mutahharah. Dulu sebelum hadirnya baginda Rasulullah, sebelum diutusnya baginda Rasulullah, tidak ada satupun orang-orang daripada agama-agama terdahulu yang murtad, itu tidak ada. Orang Nasrani murtad daripada Nasraninya tidak ada. Orang Yahudi yang murtad daripada keluar daripada agama Yahudinya tidak ada. Sampai diutus baginda Rasulullah, maka sebagian mereka meninggalkan agama mereka. Yang meninggalkan agama mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad, inilah orang-orang yang betul-betul berpegang teguh kepada kitab mereka. Sedangkan mereka yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad bukan karena nggak tahu itu adalah Nabi, tapi karena memang kedengkian yang ada di dalam hati mereka, kesombongan yang menghijab mereka dengan kebaikan tersebut. Sehingga banyak Abu Lahab sangat kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Rasulullah mengeluarkan kata-kata tentang keburukan pada anak Abu Lahab, apa kata Abu Lahab? Maqala Muhammadun illa haqqa. Tidaklah Muhammad itu berkata-kata kecuali hak perkataan tersebut. Walid bin Mughirah pun tahu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bersumber bukan daripada dunia, bukan daripada bumi, tapi bersumber daripada yang menciptakan bumi. Itu tahu semua. Kalau dibandingkan mereka sangat paham bahwa Rasulullah itu bukan sembarang utusan yang luar biasa, tapi mereka tak mau beriman. Raja Romawi yang menguasai peradaban ketika itu, ketika dapat surat daripada Nabi Muhammad untuk memintanya masuk Islam, Nabi Muhammad, siapa Nabi Muhammad? Cuma di Madinah kok, tapi mau kirim surat kepada negara yang menguasai peradaban. Persia dikirim, Romawi dikirim. Raja Romawi ketika dapat surat tersebut, baca surat tersebut, kemudian mengetes, bertanya tentang yang kirim surat tersebut, apa kata Raja Romawi tersebut? Kalau betul yang kamu jawab seperti itu, dia yang akan kuasai singgasana saya. Betul-betul kan Raja Romawi, tapi tidak mau beriman, tidak mau beriman. Inilah jemaah rahmatullah yang menghijab kita dengan kebaikan. Ini bukan apa-apa diri kita sendiri. Yaitu apa? Kesombongan, hasad. Itulah yang menghijab kita dengan kebaikan-kebaikan. Sebenarnya banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan, tapi karena ada hijab ini, Allah, maka jemaah rahmatullah jangan sampai hidup di dunia ini itu betul-betul hijabnya tebal. Kesombongan dan dunia ini apa sih? Rasulullah SAW pernah melihatkan ketika beliau berjalan di pasar, warna suka dan sahabat-sahabat beliau di kiri kanan beliau. Biasa orang soleh itu diikuti banyak orang, apalagi Rasulullah diikuti oleh sahabat. Ketika Marwah Yusuf lewat pasar, jalan di pasar, apa yang terjadi? Rasulullah melihat biji asaka mayyidin. Beliau mendapati ada bangkai anak kambing yang cacat. Sudah jadi bangkai, bangkai anak kambing itu ketika masih hidup cacat, telinganya terputus, tidak ada telinga. Kemudian sudah jadi bangkai, kemudian Rasulullah berdiri. Orang-orang itu berdiri. Apa kata Rasulullah? Diambil bangkai tersebut yang kering tadi, diangkat sama lagi. Apa kata Rasulullah? Ayyukum yuhibbu hadza an yakuna
Kemudian ditanya sama-sama, apa yang bisa kami buat dengan bangkai tersebut wahai Rasulullah? Itu bangkai. Kemudian udah ini saja, siapa yang mau saya kasih bangkai ini gratis? Apa jawaban sahabat? Wahai Rasulullah, ketika kambing itu masih hidup saja adalah karena aib bagi dia. Kenapa aib? Kambing tersebut cacat, jualnya susah betul. Kalau kami manfaatkan pun orang-orang tanya, ini kambingnya mana di dagingnya? Susah, karena kambing itu cacat, punya penyakit. Ini hidupnya saja susah, apalagi sudah menjadi bangkai, sudah kering menjadi bangkai. Siapa yang mau? Apa kata Rasulullah? La dunya ahwanu indallah Allah. Sesungguhnya dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini di sisi kalian. Rupanya di sisi Allah dunia ini lebih hina daripada bangkai itu di sisi kita. Kita bangkai itu betul-betul hina, nggak ada yang mau, nggak ada yang beli, dikasih gratis pun nggak ada. Maka dunia seperti itu juga. Maka Rasulullah SAW banyak berpesan kita saling membunuh gara-gara bangkai ini lebih hina daripada bangkai. Kita saling membelakangi, saling diam-diamkan, saling bertengkar, saling memusuhi, saling macam-macam gara-gara sesuatu yang seperti bangkai ini. Maka dengan Allah tak layak kita memperebutkan dunia ini seperti memperebutkan bangkai tadi. Mari ibarat orang yang buat laporan gara-gara perselisihannya gara-gara Rp1.000, naik pengadilan gara-gara 1.000. Itu ada orang yang dizalimi sama orang lain gara-gara nggak bayar Rp1.000, lapor ke polsek. Kira-kira orang polsek bilang apa? Misalnya dia bilang sama saya Rp1.000 tuh, saya buat laporan ke polisi, Pak dia ambil uang saya 1.000. Apa kata polisi? Rp1.000, Rp1.000. Ngapain buat laporan Rp1.000? Udah ambil duit pulang. Rp1.000. Itu bangkai lebih murah daripada Rp1.000. Buat laporan kita disidang gara-gara bangkai. Sangat hina dunia. Maka dalam Allah sama-sama kita. Ini jangan sampai menghalangi kita daripada kebaikan-kebaikan itu hijab-hijab tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka yang beriman kepada nabi-nabi mereka yang terdahulu itu mereka mendapatkan ganjaran. Mereka mendapatkan ganjaran. Bahkan Allah dalam surat Al-Hadid pun Allah sebutkan orang-orang yang pernah beriman kepada nabi-nabi terdahulu kemudian beriman lagi kepada Nabi Muhammad. Setelah diutus Nabi Muhammad mereka beriman kepada Nabi Muhammad, mereka diberikan 2 kali lipat ganjaran. Yuktihim kiflaini, 2 kali lipat daripada balasan. Jadi kalau sebelumnya sudah beriman kepada Nabi mereka, diutus Nabi Muhammad, beriman lagi kepada Nabi Muhammad, 2 kali lipat mereka mendapatkan kebaikan. Ini ayat yang 61. Ayat ke-60 setelah 60, ayat ke-63 satu lagi. Wa ittakhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Ini cerita tentang Bani Israil. Wa ittakhadna mitsaqakum, dan tatkala kami ambil perjanjian daripada kalian. Wa rafa'na fawqakum tur, dan kami angkat daripada atas kalian Tur, gunung Tur. Khudhu ma atainakum biquwwah, ambil apa yang telah kami berikan kepada kalian daripada kita dengan kuat. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya la'allakum tattaqun, dan kalian bertakwa. Jemaah Allah, dicerita ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk bercakap-cakap langsung. Nabi Musa bawa 70 orang terbaik daripada pengikutnya. 70 orang terbaik. Ketika Nabi Musa bercakap-cakap dengan Tuhannya, dengan Allah, 70 orangnya apa yang terjadi? Mereka menunggu. Ketika mereka menunggu, mereka terdengar suara-suara. Jadi sebelum mereka dapat kitab, ketika terdengar suara-suara tersebut, mereka berkata kepada Nabi Musa, jangan kamu aja wahai Musa yang bertemu sama Tuhan. Itu kan Tuhan kami juga. Arinallah jahra, nampakkan Tuhan tersebut kepada kami. Minta melihat Tuhan. Kemudian Allah hukum sa'iqah dengan petir, dengan suara sehingga mereka mati.
Nabi Musa sayang kepada 70 orang terbaik, minta kepada sama Allah dibangkitkan 70 orang. Ketika dibangkitkan 70 orang ini, apa yang dilakukan oleh 70 orang ini? Diberikan Alkitab kepada mereka, kitab Taurat, mereka tak mau mengamalkan. Betul-betul Allah hukum lagi, yaitu bagaimana supaya mereka betul-betul mau beriman. Diangkat itu turunnya ada dua makna, ada yang bilang bukit Tur Sina, ada yang bilang semua bukit itu tur. Diangkat gunung di atas mereka, dicopot gunung di atas mereka, ka'annahum bulan, seperti bayangan awan di atas mereka, pas di atas mereka. Kalau mereka tak mau beriman, jatuh gunung di atas mereka. Akhirnya mereka sujud, tapi sujudnya sujud orang takut. Bagaimana sujud orang yang begitu? Bukan keningnya yang ditempel, tapi pipinya ditempel ke tanah. Setengah lagi dia itu, setengah lagi takut. Ini kejatuhan. Akhirnya sujudnya seperti ini. Disitulah Allah ambil persaksian daripada mereka. Mau kalian beriman dengan ancaman. Kemudian khudhu ma atainakum biquwwah, ambil yang telah kami berikan kepada kalian dengan kekuatan, dengan kesungguhan, yaitu kitab yang sudah diturunkan, itu pegang teguh kitab tersebut, itu dengan ancaman. Rupanya apa yang mereka lakukan? Sunnah tawalla itu mereka berpaling. Ketika itu beriman, tapi setelah hilang yang namanya adab tadi, ancaman tadi, balik lagi seperti biasa. Makanya sering Rasulullah bilang, kalau Rasulullah bisa dikit oleh keluarganya, Rasulullah bilang, rahimahullah Musa, Allah merahmati Nabi Musa. Fakat uliya bi akthar min hada. Nabi Musa itu disakiti oleh kaumnya lebih berat daripada apa yang saya rasakan. Ngeyel betul hidup-hidupnya Nabi Musa. Maka Nabi Musa dapat ujian yang luar biasa daripada Allah. Ketika Rasulullah lagi berat-berat kata cobaan, Rasulullah teringat dengan Nabi Musa. Akhirnya ringan lagi. Ini bagaimana Bani Israil khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi, disuruh mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Taurat tersebut, supaya la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayo kita ambil tajwidnya. Baik, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama.
yahzanun. Sama-sama. Wala khaufun alaihim yahzanun. Ayat 62. Ayat 63. Ini wa in aqadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Sama-sama. Wa in aqadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Sekali lagi. Wa in aqadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Sama-sama. Wa in aqadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Ini kalimat sini saja. Wa rafa'na. Sama-sama. Wa tipis, ro tebal, fa-nya tipis. Jangan wa rafa'na dengan ro na wo dan wa. Wa rafa'na. Sama-sama. Rafa'na. Rafa, fa tipis. Jangan fo dan fa tipis. Fa'na, ya. Ini juga sama. Aqalna, jangan jangan oqalna atau akhadna, tapi aqalna, ya. Itu kho dibaca tebal. Kemudian ini yang dekat-dekat, qaf dan kaf. Qaf dan kaf harus beda. Jangan mitsaqakum, qakum dan ko tetap, ya, pangkal lidah, ya. Jangan kaf tapi ditebalkan. Jangan qakum, ini juga sama. Qakum dan riu, ya. Wa in aqadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Sama-sama. Wa in aqadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwah. Sama-sama. Khudhu ma atainakum biquwwah. Tahan dulu, ini betul Mbak, ditahan dulu, ya. Khudhu ma atainakum biquwwah. Sama-sama. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ditahan juga. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sama-sama. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ya, ini dua ayat daripada surah Al-Baqarah 62 dan 63. Baik, Ibu silakan dilanjutkan. Ada
Well,